warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Semenguta dengan NIM 06051282227017. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sriwijaya. Bagaimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, keselamatan, kesempurnaan pada kita sampai saat ini. Salawat beriring salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hari ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Materi kali ini akan berhubungan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mari kita lihat video berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yakni melalui penayangan tipbu peserta didik menelaah proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan tersebut meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan undang-undang yang dimaksud yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan kabupaten atau kota, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, ada 6 tahapan di dalam proses perencanaan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau sering disingkat dengan Prolegnas di lingkungan DPR dan ditetapkan oleh Badan Legislatif dapat mengundangkan pimpinan praktisi, pimpinan komisi, dan pimpinan masyarakat. Yang kedua, Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas. Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Baik, untuk tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan. Tahap penyusunan ini dibagi menjadi 8 tahapan. Tahap penyusunan yang pertama yaitu penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi gabungan komisi. Yang kedua, penyusunan draft awal RUU oleh anggota komisi ataupun gabungan komisi. Yang ketiga yaitu pengharmonisasian, pembulatan, penetapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang semenjak diterima Badan Legislatif. Kemudian, tahapan ini dikoordinasikan kembali kepada Badan Legislatif. Yang keempat, RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusulan pada pimpinan DPR. Yang kelima yaitu rapat paripurna untuk memutuskan RUU usulan inisiatif DPR. Ada beberapa keputusan. Yang pertama, persetujuan tanpa perubahan. Yang kedua, persetujuan dengan perubahan. Dan yang ketiga yaitu penolakan. Bagian yang keenam yaitu penyempurnaan RUU keputusan adalah persetujuan dengan perubahan yang paling lambat 30 hari masa sidang dengan diperpanjang 20 hari masa sidang. Yang ketujuh, RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Dan yang kedelapan yaitu Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang paling lama 60 hari semenjak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. Tahap ketiga yakni tahap pembahasan. Tahap pembahasan dibagi menjadi 2 pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden yang dilakukan oleh rapat komisi gabungan, komisi Badan Legislatif, Badan Anggaran, ataupun Bawaslu. Pembicaraan tingkat 2 yakni
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengesahan. Tahap pengesahan, rancangan RUU kemudian disahkan oleh DPR dan Presiden dan disampaikan oleh Presiden untuk ditandatangani. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengundangan. Tahap pengundangan ini yaitu peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menetapkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tahap terakhir yaitu tahap penyebarluasan. Tahap penyebarluasan setelah UU tersebut disahkan, lalu DPR melakukan penyebarluasan undang-undang tersebut melalui media cetak ataupun media elektronik. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, pemerintah pada setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya kita akan penguatan melalui tugas. Tugas akan dilakukan secara online di web Kahoot. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.